lagi gitu ya, saya konfirmasi ke teman-teman via grup. Kalau misalkan terpaksa nggak bisa masuk ke Google Meet, gitu. Oke, silahkan disiapkan dulu teman-teman sebelum kita mulai bareng-bareng gitu ya. Project-nya atau aplikasi Simple MVC-nya bisa dibuka dulu di Visual Studio-nya masing-masing. Baik, nanti teman-teman yang ada kendala presensi gitu ya, bisa dipresensikan, bisa tuliskan NPM-nya di chat teman-teman, nanti saya presentasikan manual seperti biasa gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu, karena Amikom One kan kadang ada trouble-nya. Kayak kemarin lah teman-teman, aplikasi presensi kita juga sempat trouble gitu ya, nggak bisa detect QR-nya. Kayak gitu-gitulah. Ya namanya sistem pasti kadang ada bug-nya gitu ya. Oke, sudah presentasi semua ya sepertinya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah presentasi semua atau misalkan ada beberapa yang belum, nanti saya buka lagi lah teman-teman seperti biasa gitu ya. Biar enggak terlalu lama nih. Jadi ini aplikasi kita teman-teman. Sambil saya record deh teman-teman. Pertemuan kita hari ini gitu ya. Jadi kan contohnya seperti ini teman-teman. Kemarin kita sudah membuat bagian modelnya. Kita menerapkan kelas dan objek gitu ya. Yang sudah pernah teman-teman dapatkan di pemrograman mata kuliah pemrograman semester sebelumnya. Kemarin kan kita sudah implementasikan, salah satunya adalah login. Jadi kalau teman-teman buka lagi, model loginnya teman-teman, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kita punya dua variabel, ada username dan password. Kemudian ada satu function yaitu cek login ya. Jadi kenapa kok cuma satu sih functionnya, kok nggak banyak sih gitu ya. Nah karena function yang dibutuhkan atau behavior yang bisa dilakukan oleh view model hanya satu. Dia hanya digunakan untuk validasi login aja ya. Jadi kalau kita buka ini teman-teman, jadi kita akan kerjakan implementasi MVC-nya satu-satu gitu ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan kerjakan untuk yang model login, untuk halaman login deh, bukan model login gitu ya. Untuk halaman login, nah seperti biasa berarti model loginnya bisa teman-teman buka, kemudian view loginnya juga bisa teman-teman buka. Oke, contohnya seperti ini. Nah, untuk kelas yang lainnya gitu ya, silahkan di close dulu teman-teman, supaya nanti kita nggak bingung gitu ya, implementasinya bagaimana. Jadi untuk kelas yang lain bisa di close, yang dibuka hanya model loginnya aja. Namanya adalah login.cs gitu ya. Kemudian login window baik yang XAML saja, yang front end-nya gitu ya, teman ya. Dan juga yang bagian back end-nya. Silahkan dibuka semuanya. Jadi kemarin ini sudah bisa berjalan ya teman-teman ya. Ini sambil teman-teman persiapkan aplikasinya. Ini kalau saya contohkan nih teman-teman, username dan password yang boleh dideteksi atau yang bisa terdeteksi di sini adalah nama saya, kemudian passwordnya admin gitu ya, teman ya. Jadi kalau misalkan nanti username dan passwordnya berbeda, maka proses loginnya gagal. Kan ceritanya begitu gitu ya. Nah, kalau punya teman-teman pasti sudah di-set menggunakan username dan passwordnya masing-masing sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Jadi kalau di sini saya inputkan nama saya, Steffi gitu ya teman-teman ya, kemudian passwordnya admin sesuai dengan username dan password yang sudah saya set di function check login, maka kan loginnya sukses teman-teman, akan ditampilkan halaman utama seperti ini gitu ya. Tapi kalau loginnya gagal, misalkan ini saya acak nih teman-teman, kemudian passwordnya juga acak seperti ini, nanti akan muncul pesan kesalahan seperti ini, username atau password salah gitu ya. Dan kita diminta untuk menginputkan ulang. Kan ceritanya seperti itu gitu ya, di halaman login kemarin. Jadi pastikan proses ini sudah berhasil semuanya teman-teman. Pastikan semua prosesnya sudah berhasil gitu ya, untuk cek loginnya. Pada saat dijalankan ya sesuai dengan validasi login yang kita inginkan lah teman-teman gitu ya. Nah baru kita tambahkan nih controllernya teman-teman. Karena kan ceritanya teman-teman ketika kita lihat di bagian login window xaml.cs-nya, teman-teman bisa lihat ya, di sini kan login window ini ada kelas view teman-teman. Kemudian kelas view teman-teman bisa lihat nih, langsung direct akses ke kelas model. Padahal kalau kita ngomongin konsepnya MVC teman-teman, sambil saya buka gitu ya.
konsep dasar MVC yang kemarin kita bahas ini, teman-teman. Sebentar. Nah, kalau kita gambarkan alurnya nih, teman-teman, di sini view dan model kan nggak boleh langsung nyambung nih, teman-teman. Ya, dia nggak boleh nih, harus lewat controller. Jadi ketika ada permintaan dari user gitu ya, di bagian view misalkan saya mau login deh, ya maka view itu nggak boleh langsung akses ke dalam kelas model, tapi dia harus melalui kelas controller. Nanti kelas controller inilah yang akan menghubungkan ke kelas model. Nah, kalau di tempat kita teman-teman di sini gitu ya, ini kan langsung direct nih dari view ke kelas model, berarti kan MVC-nya belum jalan gitu ya, baru kelas dan objek biasa aja gitu ya. Kita hanya pisahkan proses dengan deklarasi variabelnya di kelas lain. Nah, maka supaya nanti kita bisa jadi framework MVC seperti ini, teman-teman, alur kerjanya sama gitu ya, maka kita perlu menambahkan kelas controller, teman-teman. Nah, caranya gimana? Sama aja nih, teman-teman. Kita akan akses ke folder controller. Kemudian di folder controller ini kita tambahkan kelas baru. Misalkan di sini saya berikan nama login controller. Atau controller login boleh deh, teman-teman. Bebas gitu ya. Oke, seperti biasa. Tempat saya error lagi ya. Sebentar, teman. Karena jadi teman-teman tambahkan satu kelas baru gitu ya. Namanya controller login boleh, login controller juga boleh gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya teman-teman tahu bahwa itu adalah kelas controller untuk halaman login gitu ya. Oke, sebentar. Saya perlu restart ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Jadi di sini, teman-teman, kita punya nih sebuah file baru atau sebuah kelas baru gitu ya, namanya adalah login controller. Kenapa kita buat login controllernya, teman-teman? Karena seperti biasa ketika kita bermain dengan MVC maka akan ada 3 bagian ya, teman-teman. Ada model, ada view, ada controller. Jadi kita sesuaikan gitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita deklarasikan di kelas controller? Kalau di kelas login kan jelas sih, teman-teman. Kita deklarasikan nih atributnya apa sih, data yang diperlukan oleh halaman login apa, kemudian function yang diperlukan oleh halaman login itu apa gitu ya. Itu kita deklarasikan di kelas model. Kenapa? Karena kelas model ini berkaitan dengan data, teman-teman. Berkaitan dengan pengolahan data lah ibaratnya gitu ya. Mau cek login, mau tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Atau menghitung volume seperti yang kita lakukan minggu lalu gitu ya. Bisa untuk nambahin data, update data, delete data, select data, dan lain sebagainya. Itu kita lakukan semuanya di kelas model, teman-teman. Nah, kemudian apa yang perlu kita deklarasikan di kelas controller, teman-teman? Jadi kalau kita lihat hierarkinya di sini, teman-teman bisa lihat nih di alur kerjanya nih, teman-teman. Controller ini kan intinya dia sebagai perantara, teman-teman,
supaya view ini tetap bisa berhubungan dengan kelas model tapi tidak bisa secara langsung gitu ya. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan di kelas controller? Yang pertama teman-teman, kita deklarasikan objek untuk view dan model. Jadi yang pertama yang perlu kita tambahkan di bagian controller adalah kita deklarasikan teman-teman objek dari kelas view dan kelas modelnya. Ya. Nah, kalau di sini teman-teman kelas modelnya adalah login, berarti saya panggil model login. Saya berikan nama objeknya misalkan model gitu ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung bahwa ini adalah kelas model gitu ya. Kemudian yang kedua ada public view, kemudian ada login window. Ini bagian view-nya, teman-teman. Jadi kan kita deklarasikan objek dulu gitu ya. Kita deklarasikan objek untuk kelas view dan model. Kenapa kok view dan model? Karena controller ini tugasnya adalah sebagai perantara teman-teman supaya kelas view dan kelas modelnya bisa saling terkomunikasi. Ya. Kemudian kita buat konstruktor teman-teman. Di konstruktor nanti kita buat untuk instance. Ya, jadi untuk create objeknya. Kita kan sudah deklarasi nih, sudah setengah jalan. Tapi kan belum kita instance teman-teman. Jadi instance-nya tuh baru deklarasi objeknya tok gitu ya, instansinya belum. Nah, maka perlu kita instance di dalam konstruktor gitu ya. Seperti ini. Kita tambahkan satu parameter dari kelas view-nya, teman-teman. Di sini saya copy, saya tambahkan di sini. Kemudian kita lakukan instance, berarti model sama dengan new model login. Saya lakukan instance untuk ke kelas model. Ini nama kelasnya adalah login. Kemudian yang kedua teman-teman, instance untuk view. Ya, berarti ada login window. Oke, kita lakukan dua-duanya. Nah, karena view ini kita jadikan parameter, teman-teman. Kita jadikan parameter seperti ini gitu ya, dengan nama parameternya juga view, karena sama di sini namanya, maka kita gunakan keyword this view sama dengan view. Ya, jadi artinya teman-teman, view yang di sini ini sama dengan view yang di parameter. Nah, kita berikan keyword this karena namanya sama. Kalau di bagian ini namanya berbeda, maka keyword this tidak perlu kita tambahkan. Ya, oke. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang perlu kita deklarasikan kembali di kelas controller? Jadi kan ceritanya tadi controller ini untuk sebagai penghubung nih kelas model dengan kelas view. Sudah nih teman-teman, kita instance dua-duanya. Artinya kelas controller ini sekarang sudah bisa berhubungan dengan kelas model dan juga bisa berhubungan dengan kelas view. Modelnya adalah login, view-nya adalah login window. Jadi dia posisinya sudah di tengah-tengah teman-teman. Dia bisa kontak dengan view, dia juga bisa kontak dengan model. Ya, jadi dia bisa kontak dengan dua-duanya. Nah, kemudian setelah dia bisa terkomunikasi teman-teman, artinya dia sudah bisa interaksi dengan kelas model dengan kelas view. Sekarang kita jalankan fungsinya teman-teman. Kan ketika user nih, saya request gitu ya teman-teman ya, saya pengen melakukan validasi login. Validasi login kan yang melakukan adalah kelas modelnya, ada di sini teman-teman. Sedangkan view ini kan nggak bisa langsung direct access ke sini loh, gitu ya. Dia harus lewat controllernya. Maka di sini kita tambahkan sebuah function untuk menerima request dan respon validasi login. Jadi dia menerima request dari view, kemudian dia akan kontak ke model, teman-teman, kemudian respon dari model dia akan kembalikan ke bagian view gitu ya. Jadi intinya dia menerima request dan mengembalikan responnya. Gitu. Nah, contohnya misalkan di sini saya deklarasikan void, teman-teman. Misalkan apa ya namanya? Login boleh deh, atau validasi deh. Validasi login seperti ini boleh lah, teman-teman. Dan nanti teman-teman nggak bingung gitu ya, karena di sini kan namanya sudah cek login gitu ya.
Di sini saya berikan nama lain deh, misalkan validasi login, teman-teman. Nah, karena dia menerima request dan respon, teman, dan juga merespon nih hasilnya bagaimana. Kan kalau kita menerima request kan dia perlu tahu dulu, teman, data yang diinputkan apa, supaya saya bisa kontak nih ke modelnya. Di sini kan teman-teman bisa lihat nih, di bagian model, dia butuh data username dan password. Untuk cek loginnya, dia butuh data ini. Maka login controller harus terima request, teman-teman, dari view. Username dan passwordnya apa dulu nih yang kita bisa ambil dari view. Berarti di sini saya kategorikan input lah, teman-teman. Ya. Nah, caranya gimana? Berarti saya panggil model.username, karena untuk cek login kita butuh data username-nya, gitu ya. Saya ambilkan data kan dari view, teman-teman. Kan yang melakukan request kan view, berarti saya panggil view.txt username.text. Ya, jadi ketika bagian view-nya mau request ya, teman-teman, ya mau request validasi login atau cek login, ya kan harus nginputin dulu username-nya apa nih, password-nya apa, gitu ya. Nah, maka di bagian controller kita lakukan seperti ini. Kan kalau sebelumnya kita lakukan di bagian view ya, sekarang kita tarik ke bagian controller. Jadi nanti view-nya lebih clean, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Sama nih untuk yang password, kan kita butuh password juga ya, teman-teman. Untuk validasi login, kita butuh nih passwordnya apa nih. Nah, passwordnya juga sama, kita ambilkan dari txt password. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini responnya. Ini untuk requestnya ya, teman-teman ya. Dia terima request nih dari halaman login. Ini loh username-ku, password-ku, cekin dong bener nggak sih? Loginnya berhasil nggak sih, gitu ya. Dia terima request seperti ini. Nah, sekarang dia respon, teman-teman. Jadi bentuknya output-nya, gitu ya. Output atau responnya, gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah kita deklarasikan, teman-teman. Misalkan ada boolean hasil sama dengan model cek login. Ya. Jika hasilnya true, karena cek login kita deklarasikan dengan tipe data boolean gitu ya, functionnya, teman-teman, kan tipenya boolean nih. Maka kita bisa cek seperti ini, teman-teman. Kalau loginnya sukses, berarti dia menampilkan halaman utama, teman-teman. Halaman utama kan ada di folder view nih. Homepage, home, new. Artinya apa, teman-teman? Kalau validasinya, cek loginnya tadi nilainya true dari kelas modelnya, teman-teman, maka respon yang diberikan oleh controller adalah dia akan menampilkan halaman utamanya, teman-teman. Atau yang kita sebut sebagai homepage, gitu ya. Masalah home window deh, teman-teman. Homepage itu di dalamnya, gitu ya. Home window, teman-teman, sorry. Oke, homepage beda, gitu ya. Homepage itu dashboardnya, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan loginnya berhasil, dia akan menampilkan home window-nya, teman-teman. Kemudian apa yang dilakukan lagi, gitu ya? Home-nya kita show supaya muncul. Kalau nggak kita show, nanti nggak muncul, teman-teman, nggak kelihatan. Sudah kita instance, gitu ya, objeknya sudah ada, tapi nggak kita tampilin, gitu ya. Nah, terus kemudian, teman-teman, halaman loginnya kan kita close nih, maka view.close. Nah, view ini maksudnya apa? Tadi ya, teman-teman ya, view kan adalah login window. Ya, jadi kita tambahkan view.close. Ini artinya, teman-teman, ketika loginnya berhasil, maka halaman home window akan ditampilkan, kemudian bagian halaman loginnya akan ditutup. Nah, kalau misalkan loginnya gagal, seperti biasa, gitu ya, kalau loginnya gagal ngapain nih? Dia akan menampilkan pesan. Kemudian dia akan kemudian dia akan menghapus nih teksnya, gitu ya. Yang ada di txt username dan passwordnya akan dihapus semua. Seperti biasa, gitu ya. Nah, untuk menampilkan pesannya, teman-teman, kita deklarasikan dulu sebuah variabel bantu. Variabel pesan, gitu ya, di sini. Jadi di sini saya deklarasikan public string pesan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Di
bawah deklarasi kelas gitu ya, supaya nanti bisa dikenali oleh kelas lain. Bisa deklarasikan public string pesan seperti ini. Kemudian setelah saya deklarasikan variabel ya teman-teman, di sini saya berikan gitu ya. Kalau dia loginnya berhasil, maka kan pesannya kosong nih teman-teman. Nggak ada yang perlu kita tampilkan gitu ya. Langsung aja tampilkan halaman utama. Atau kalau misalkan teman-teman mau menampilkan pesan, misalkan login berhasil, ya boleh gitu ya, silahkan. Ya, yang penting teman-teman, ketika loginnya gagal, kita harus memberikan informasi nih, karena ini kaitannya dengan UX teman-teman. Jangan sampai nanti user tuh kayak orang bodoh gitu ya. Login nggak ada notifnya tapi kehapus. Tapi dia nggak ngerti ini. Kehapusnya karena apa gitu ya. Nah, maka kita berikan ya teman-teman. Keterangan username atau passwordnya salah. Seperti ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ketika username dan passwordnya salah atau loginnya gagal, prosesnya ngapain lagi? Kan biasanya dia menampilkan menghapus teksnya teman-teman. Ya sama berarti kita kita hapus juga. Berarti view txt username dot text kita kosongkan. View dot txt password dot text password yang salah gitu ya. Kita kosongkan juga. Pointernya kita letakkan di txt username. Oke. Jadi ini request-nya teman-teman, dia menerima request gitu ya dari halaman login. Saya pengen cek nih username dan password yang saya inputkan ini loginnya berhasil nggak sih? Dia menerima request itu teman-teman. Oke, kemudian request-nya dia terima, dia akan kontak ke login, ke modelnya gitu ya teman-teman ya, untuk kontak nih di kelas model untuk dilakukan pengecekan nih, apakah login yang diinputkan tadi, username dan password yang diinputkan tadi, benar nggak sih? Sesuai nggak sih gitu ya, sesuai dengan metode atau function yang ada di cek login di kelas model ya. Kemudian setelah dicek teman-teman, dicek di bagian model gitu ya, dia menerima respon teman-teman dari kelas modelnya. Hasilnya gimana nih jadinya? Loginnya berhasil atau enggak? Ya, kalau berhasil dia contohnya seperti ini, kalau gagal dia contohnya seperti ini. Ya. Oke. Ini untuk login controller. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham bisa disampaikan gitu ya, teman-teman ya. Jadi intinya ini yang dilakukan oleh si controller, teman-teman. Nah, ketika sudah kita tambahkan controller seperti ini, teman-teman. Ini kan kalau teman-teman lihat ini sama persis yang kita implementasikan di halaman view ya, teman-teman ya. Nah, maka view kita itu lebih clean, teman-teman. Contohnya gimana gitu ya? Kita buka nih, teman-teman, di bagian view-nya ya. Setelah login controllernya kita tambahkan, kita langsung ke halaman ke bagian event BTN login klik, teman-teman. Oke. Teman-teman amati di bagian yang atas nih. Ini kan sebelumnya dia akses ke halaman model, teman-teman. Ini kan nggak boleh nih. Maka kita ganti, teman-teman. Yang awalnya ke halaman model, sekarang kita akses ke bagian controller. Controller namanya adalah login controller. Saya berikan nama login aja gitu ya, biar singkat teman-teman. Kita berikan parameter this. Kenapa kita berikan parameter this teman-teman? Karena pada saat kita deklarasikan konstruktor di kelas login controller, kita berikan parameter view. Jadi di sini kita berikan keyword this. Artinya apa? Dirinya sendiri teman-teman. View login window itu siapa sih? Ya kan ini. Berarti kita berikan keyword this. Input hilang. Contohnya seperti ini. Kemudian dia tinggal memanggil, outputnya juga nggak bisa seperti ini ya teman ya. Jadi sebelumnya kita akses ke halaman model, sekarang kan nggak boleh nih. Nah, di bagian output ini sebagai resultnya gitu ya teman ya, hasil dari request-nya tadi, kemudian direspon oleh si controller, hasilnya seperti ini. Maka login, validasi login seperti ini. Kita panggil nih teman-teman. Oke, sekarang teman-teman coba jalankan.
Kira-kira gimana teman-teman? Berhasil? Oke. Berat, Bu. Tapi Gimana? itu kalau username sama passwordnya salah itu nggak muncul pop-up apa-apa gitu, Bu. Jadi langsung kehapus semuanya doang. Udah gitu dong. Oke. Nah, karena masih ada satu proses yang kelewatan gitu ya, yang belum kita tambahkan, teman-teman. Oke, jadi contohnya tadi, teman-teman, sekarang validasi loginnya tetap bisa dilakukan ya, teman-teman ya. Hanya saja informasi terkait dengan kalau loginnya gagal kan tadi ceritanya ada pesannya nih, teman-teman. Ada pesan yang ditampilkan ke user bahwa username dan password yang diinputkan itu salah gitu ya. Nah, maka di sini teman-teman kita tambahkan jika login.pesan tidak sama dengan null atau kita berikan tanda petik seperti ini, maka dia menampilkan message box. Login. Oke, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita tambahkan gitu ya, supaya ada informasi yang ditampilkan ke user, ya, terutama ketika loginnya gagal gitu ya, artinya username atau password yang diinputkan salah, maka ada pesannya nih, username atau password salah sesuai dengan pesan yang kita set di bagian controller. Oke, jadi teman-teman tambahkan bagian ini, kemudian teman-teman jalankan kembali, apakah masih nggak muncul sih pesannya gitu ya. Jadi ini saya inputkan acak gitu ya teman-teman ya. Kalau saya inputkan benar, sesuai dengan yang saya set di modelnya gitu ya, maka dia menampilkan halaman utama. Oke, contohnya seperti ini. Jadi prosesnya teman-teman sama seperti kelas dan objek kemarin yang kita lakukan gitu ya. Dengan menggunakan view dan model tok gitu ya, itu bisa untuk melakukan validasi login. Nah, karena sekarang kita terapkan MVC gitu ya, maka prosesnya kita ubah teman-teman, alurnya kita ubah sesuai dengan alur di MVC gitu ya. Tapi jalannya program tetap sama. Mau terstruktur, mau kelas dan objek, mau diimplementasikan MVC, jalannya tuh sama teman-teman. Hasilnya tuh sama. Kalau kita inputnya requestnya kayak gini ya nanti respon yang didapatkan kayak gini, itu sama aja. Ya, nggak boleh berubah teman-teman. Jadi intinya adalah kita implementasi framework atau tidak gitu ya, itu tidak boleh mempengaruhi dari hasil program. Ya, hasilnya harus tetap sama. Walaupun jalannya sekarang beda nih. Ini ceritanya lebih bulat lah teman-teman gitu ya. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Karena alurnya tuh panjang gitu ya. Ketika user mau requestin teman-teman, saya mau lakukan validasi login deh gitu ya. Di halaman login saya mau login. Dia kan requestin teman-teman untuk pengecekan loginnya. Nah, dia kontak dulu nih controller. Ini loh dataku, username passwordku ini. Cekin dong di kelas modelnya gitu ya. Kemudian controller akan kontak nih teman-teman, akan dia menghubungkan ke kelas model untuk melakukan validasi login, cek login tadi gitu ya. Nah, setelah dilakukan validasi login atau cek login tadi teman-teman di bagian model kan dapat hasil nih teman-teman, dapat responnya dari kelas model. Nah, hasilnya dari kelas model dia kembalikan lagi ke kelas view sebagai informasi atau sebagai responnya teman-teman ketika ada request seperti itu. Ya. Oke, jadi sekarang sudah ada pesannya ya teman-teman ya. Walaupun sebelumnya belum ada pesannya, sekarang sudah ada nih. Kalau loginnya gagal, maka akan muncul pesan nih username atau passwordnya salah. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang nih di halaman view lebih clean teman-teman. Jadi user tuh nggak tahu sih ketika dia mau melakukan validasi login, variabel apa sih yang dibutuhkan, data apa sih yang dibutuhkan oleh model, dia nggak tahu teman-teman. Karena semuanya dilakukan oleh controller. Ya. Kemudian ketika saya mau melakukan cek login di kelas model, karena yang melakukan pengecekan login ini kelas model. Function yang saya panggil itu apa sih di kelas model? Kita juga nggak tahu teman-teman. Taunya di kelas controller ada fungsi untuk validasi login sudah. Tapi proses yang di dalamnya ini seperti apa kita nggak tahu. Ya, pokoknya tahu-tahu kita dapat respon saja. Sudah selesai. Ya, jadi
tingkat security-nya lebih tinggi lagi, teman, dibanding yang sebelumnya. Gitu. Oke, untuk halaman login, teman, implementasi MVC untuk halaman login bisa diterima dulu. Bisa, tapi tempatku nggak mau ke-trigger yang sebelah controller, Bu. Gimana Satria? Yang sebelah controller itu kayaknya ada masalah, cuman nggak ada isu phone, Bu. Boleh lihat bagian kontrol, Bu? Boleh. Bagian Makasih, Bu. kontrol. Iya, Bu. Coba dilihat lagi, Bu, yang controllernya, Bu. Yang Yang sebelah mana? atas, Bu, yang kita deklarasi dulu. Ini Kok tempatku nggak mau ini, Bu? Nggak mau ke-trigger sama yang untuk di model login ya? Kenapa ya? ini objeknya. Dikontrol spasi aja, teman. Jadi Kan model dot. Nah, itu kan udah ini masuk, cuman dia nggak muncul warna apa gitu. instansinya sudah. Instance, bentar, Bu. Instance-nya Soalnya ini publik. belum selesai, teman. Create objeknya di sini. Model. Kalau ini belum ada, nggak bisa akses ke kelas model. Kan ceritanya template tuh bungkusnya loh, wadahnya gitu ya. Objek kan isinya. Nah, berarti yang diakses cuma cetakannya tok, kosong gitu ya, nggak ada isinya. Jadi kalau teman-teman hanya deklarasikan ini tok gitu ya, keaksesnya sih bisa, teman-teman. Karena kita sudah buat linknya lah ibaratnya gitu ya. Tapi kita belum bisa mendapatkan apapun karena isinya kosong toh. Baru cetakannya tok loh yang kita akses, isinya belum ada gitu ya. Aku semua udah sih, Bu, cuman kenapa ini Gimana? nggak aku start tuh yang sebelumnya malahan ininya. Nggak muncul yang home-nya, toh. Bukan, ininya boleh share screen nggak, Bu? Oh, boleh. Oke, terima kasih, Bu. Izin ini, Bu. Gugup, Screen ya. Iya, maaf ya. Daripada nanti nanggung gitu. Nah, di sebelah sini dia ini tuh Nah, kan udah semua model nih. loginnya ini jangan view Satria, ini login. Oh, login. Model M-nya kecil. Sama kayak yang di bawahnya. Sama kayak yang di line. Itu benar. Model login benar. Itu benar. Oke. Nah, itu ganti model. Model M-nya kecil. Oke. Sama kayak line 20. Nah, sekarang udah nyambung nih. Karena tadi kenapa nggak nyambung? Karena deklarasi objek sama instansinya beda. Oh iya, nggak ini, Bu. Nah, jadi kita kasih namanya ini Satrio nih, tapi yang kita panggil Bagja. Kayak gitu. Ini udah belum? Coba aku start ya, Bu ya. Boleh. Iya, masih dah. Kayak gini ada pesan error. Errornya di kelas yang mana nih? Nggak apa-apa, di yes aja. Ada ini ya nggak? Outputnya nggak? Kalau ini bisa jalan, cuman kayaknya sebelumnya ini deh, Bu. Tuh. Ini masih project yang sebelumnya malahan, Bu, yang ke run. Bukan yang sekarang ini. Nggak tahu kenapa, Bu. Beda project loh. Enggak, Bu, harusnya sama lah tuh. Sama projectnya. Kok CTRL? Control login, oke. Kemudian bawahnya lagi login validasinya, login page. Nah, modelnya ini bukan login page, tapi cek login. Karena tadi pas kamu panggil tuh ada kesalahan instance tuh, jadinya di sini pengaruh. Bentar, Bu. Kan ini yang dipanggil yang di belah sini kan, Bu? Sini kan? Itu kan ini namanya login page. Iya, benar. Dia nggak mau ke trigger gitu, kenapa nggak tahu. Hasilnya oke, home window. Oke, kemudian login window-nya. Belum semua sih, Bu. Login validasi. Nah, coba jalanin lagi, Hatria. Tetap sih, Bu.
Coba lihat di bagian outputnya ini. Sini ya, Bu. Yang di bagian bawah itu errornya apa? Karena belum tentu dari kelas itu yang menyebabkan error, bisa dari kelas lain. Error list coba. Sebelahnya, tab sebelahnya. Di bawah itu, di bawah kan ada package manager console. Oh, ini ya. Nah ini jalanin lagi. Yes aja, di yes aja. Ada error list ini. Nggak ada error tuh. Iya, Bu. Saya bingung. Tapi dijalankan nggak mau. Coba jalanin dulu aja yuk. Bisa nggak begini? Yang ini nggak mau. Nah, yang ini yang sekarang itu nggak mau, Bu. Ini maunya yang kemarin itu. Coba dulu. Yes nih ya. Bisa, Bu, bisa masuk. Bisa masuk. Soalnya belum tentu yang error tuh loginnya, Satrio. Jadi bisa aja tuh ada kelas lain yang dia error, sehingga pada saat dijalankan dia compile-nya kan semua file tuh. Jadi semua file yang dimiliki di project ini tuh biasanya di-compile semua sama dia. Itu. Jadi belum tentu tuh yang error di halaman di bagian login ini. Login inilah, mulai dari modelnya, controllernya sama view-nya. Belum tentu di situ, bisa jadi di kelas yang lain. Oke, Bu. Gitu. Terus saya tutup aja dulu ya, Bu ya. Boleh. Nanti sambil aja lah, Bu. Ya, sambil kita Oke, cek Bu. gitu ya. Mana Makasih, yang Bu. Oke, Satrio. Ya, paling nggak loginnya beres dulu gitu ya, Tom ya. Karena emang kayak gitu karakternya, teman-teman. Kalau kita mau compile tuh biasanya di-compile semuanya gitu ya. Kok di-compile sih, di-run ya. Di-run aplikasinya tuh biasanya kita compile semuanya. Seada-adanya kelas yang ada di sini, teman-teman. Jadi kalau misalkan yang error bukan di login, di kalkulator page misalkan gitu ya, dia akan deteksi error seperti itu. Tapi halaman loginnya tetap bisa berjalan sempurna. Gitu. Cuma nanti ada masalah ketika kita akses ke halaman kalkulator atau menu kalkulator lah gitu ya. Ini MVC, sorry. Ini MVC-nya, teman-teman. Nah, supaya lebih paham gitu ya, kita akan implementasikan MVC lagi, teman-teman, untuk kelas yang lainnya gitu ya. Jadi yang bagian login kita close semuanya, teman-teman, biar nggak bingung gitu ya. Silahkan di close semuanya. Karena kalau kita sudah bermain dengan banyak kelas yang tidak ada kaitannya, silahkan ditutup, teman-teman. Karena kalau enggak, kadang tuh kita naruh source code-nya tuh beda kelas. Harusnya ke kelas kalkulator, jadinya ke kelas login gitu. Jadi kalau menurut saya, ketika sudah bermain dengan banyak kelas, yang tidak ada kaitannya bisa di close dulu. Oke, sekarang kita kerjakan untuk kalkulatornya gitu ya, teman-teman ya. Jadi kan sama nih, teman-teman, ceritanya. Di bagian kalkulator, untuk fungsi kalkulatornya, kita kemarin sudah buat modelnya, teman. Kita berikan nama kalkulator. Kita sudah deklarasikan variabelnya, gitu ya. Kemudian kita sudah deklarasikan functionnya, gitu ya, sesuai dengan function yang dibutuhkan oleh kalkulator page, gitu ya. Jadi sambil teman-teman buka boleh kalkulator page-nya seperti ini, supaya nanti bisa kelihatan nih fungsi yang dibutuhkan apa sih, gitu ya. Di sini bisa kelihatan semuanya. Oke. Nah, sama nih, teman. Kalau teman-teman buka di kalkulator page xaml.cs di bagian button-buttonnya gitu ya, atau di bagian konstruktornya, karena kemarin proses untuk penambahan, penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya itu dilakukan di masing-masing buttonnya. Jadi eventnya beda-beda gitu ya. Teman-teman bisa langsung lihat aja di bagian deklarasi objek global. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Kita highlight di sini. Yang diakses bukan kontrolernya, tapi modelnya. Direct ke modelnya. Nah, kalau kita ngomongin polanya MVC, kan nggak boleh kayak gini, teman-teman. Ya, harus didirect dulu ke kelas mana tuh? Ke kelas mana? Controller dulu toh, nggak boleh langsung ke kelas model toh, gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama, teman-teman. Caranya gimana? Sama nih. Di bagian folder controller, kita buat kelas baru. Namanya misalkan tadi namanya apa? Login controller, kalkulator controller lah, teman-teman. Controller seperti ini. Oke.
sudah kita buat sebuah kelasnya, kalkulator controller gitu ya. Nah, sama seperti fungsinya di bagian login controller tadi, teman-teman. Kelas ini kan fungsinya untuk menghubungkan nih supaya kelas view dengan kelas modelnya bisa saling berinteraksi tapi tidak secara langsung. Ya. Jadi request-nya nanti view akan request ke controllernya gitu ya. Kemudian nanti controller akan menghubungkan ke model. Begitu juga ketika dia sudah dapat respon dari model gitu ya. Hasilnya true atau false atau hasilnya jumlahnya berapa nih? Pembagiannya hasilnya berapa nih gitu ya. Dia dapat respon nanti akan dikembalikan lagi ke kelas view kan ceritanya gitu. Maka prosesnya berulang lagi teman-teman. Karena yang namanya desain pattern kan pola nih. Polanya pasti kayak gitu-gitu aja gitu ya. Yang pertama kita lakukan apa nih gitu ya. Kita deklarasikan dulu objek untuk kelas view dan model. View-nya tuh yang mana toh? Modelnya tuh yang mana sih? Ya, kita deklarasikan teman-teman. Caranya sama. Ini kita deklarasikan dengan hak akses publik, boleh enggak? Kita deklarasikan dengan hak akses default juga boleh gitu ya. Public model, nama kelas modelnya adalah kalkulator, teman-teman. Jadi ini gitu ya. Makanya lebih enak kalau kita buka. Nanti kalau misalkan kita sudah real project, ini kita berikan nama kalkulator model, teman-teman, supaya lebih gampang lagi gitu ya. Nah, kita berikan objek misalkan model, teman-teman. Supaya teman-teman nggak bingung nih. Bahwa ini tuh kelas model loh, yang satunya itu kelas view. Ya, jadi kenapa ini saya berikan nama objeknya adalah model. Kemudian sama nih, view, kalkulator, page, ini sebagai view-nya. Ya, kenapa kok kita deklarasikan dua? Karena seperti biasa, controller tugasnya adalah membuat supaya kelas view bisa berinteraksi dengan kelas model tapi tidak secara langsung. Ya. Nah, kemudian kita buat konstruktor, teman. Konstruktor ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk instance. Instance itu artinya apa? Kita create object. Kalau ini kita lewatkan gitu ya. Sama kayak contohnya kemarin. Kelas itu kan template toh, wadahnya, cetakannya. Objek itu kan isinya. Nah, kalau kita nggak buat objek, berarti nggak ada isinya. Cuman wadahnya tok, template-nya tok, cetakannya tok gitu ya. Maka kita harus buat instance-nya teman-teman, atau kita harus buat objeknya. Ya, maka di sini saya deklarasikan sebuah konstruktor dengan parameter dari kelas view. Berarti di sini saya kopas seperti ini. Ini mau diganti boleh nggak juga nggak masalah gitu ya. Daripada ganti kan males gitu ya. Nah, kemudian kita instance teman. Untuk kelas modelnya dari model.kalkulator, model adalah foldernya, kalkulator adalah kelasnya, gitu ya. Kemudian yang kedua untuk halaman view, seperti biasa, karena kita gunakan untuk parameter, maka kita bisa deklarasikan seperti ini. This view sama dengan view, seperti biasa. Kenapa ada keyword this, gitu ya? Karena objek dan juga parameternya namanya sama. Oke, ini dua langkah ini harus kita lakukan, teman-teman. Karena kalau dua proses ini kita lewatkan, gitu ya, maka controller tidak bisa terkoneksi dengan model dan juga tidak bisa terkoneksi dengan view. Ya, padahal fungsinya kan dia jembatan, teman-teman, menjembatani antara view dan model. Jadi pastikan dua bagian ini ada dulu. Nah, setelah dua bagian ini ada, baru nih kita terima request dan responnya. Dari view, gitu ya, request-nya, responnya dari model. Request-nya apa? Kita bisa lihat nih. Kalau kita berbicara halaman kalkulator, teman, di bagian kalkulator page, dia request apa sih? Yang pertama, dia akan request nih penjumlahan nilai 1 dengan nilai 2. Hasilnya berapa tuh? Kan itu request-nya dari user. Maka kita buat fungsinya di sini. Berarti di sini request dan respon gitu ya, teman ya. Supaya nanti bahasanya nggak bingung. Jadi dia nerima request dari view, dia akan mengembalikan responnya dari model gitu ya. Oke, maka yang pertama dia butuh nih teman-teman. Kan tadi saya butuh nih requestnya dari view, butuh menampilkan hasil penjumlahan.
Berarti di sini saya tambahkan penjumlahan. Ini request-nya dari view. Ya, nah maka apa yang perlu dilakukan pada saat kita penjumlahan gitu ya? Kita inputkan datanya dulu teman-teman. Ya. Input data. Karena kalkulator atau modelnya gitu ya, untuk menghitung jumlah nilai 1 dan nilai 2, dia butuh data. Kok bisa kok penjumlahannya butuh data? Nah, kita lihat aja teman-teman. Di bagian modelnya, teman-teman bisa lihat nih. Ketika saya panggil fungsi tambah, return-nya adalah nilai 1 tambah nilai 2. Artinya kita butuh data nih teman-teman. Untuk kita inputkan ke dalam variabel nilai 1 dan nilai 2 sebelum kita hitung. Ya, maka kita lakukan hal yang sama, kita input datanya. Kita input berarti model dot nilai 1, isinya saya ambilkan dari view txt nilai 1. Nah, karena nilai 1 yang ada di kelas kalkulator, di kelas modelnya teman-teman, nilainya adalah double, variabel yang kita deklarasikan tipenya double, inputan tipenya string, maka harus kita parsing dari string ke tipe data double. Caranya gimana? Ya sama berarti double dot parse seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk nilai 2 gitu ya. Kopas saja gitu ya. Tinggal ganti teman. Karena sama aja gitu ya prosesnya. Kita juga butuh parsing txt nilai 2 seperti ini. Oke, kita butuh data yang lain nggak sih di kelas kalkulator modelnya gitu ya? Di model kalkulator kita butuh yang lainnya nggak? Kalau enggak ya sudah, cukup ini aja teman-teman. Ya, jadi ini request dari view teman-teman. Request dari user gitu ya. Kita harus inputkan dulu nih. Dia kan pengen ngitung nih nilai data di nilai 1, di txt nilai 1 sama data di txt nilai 2, kalau dijumlahkan, dia klik button tambah, hasilnya berapa nih gitu ya. Maka kan dia request nih teman, kita ambil dulu nih datanya. Nah, kalau sudah kita outputkan teman. Jadi ini bentuknya responnya dari model untuk ditampilkan ke bagian view ya. Nah, caranya gimana? Sama teman-teman, view.lbl hasil, karena hasilnya kita letakkan di LBL hasil toh ceritanya gitu ya, hasil penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya, kita letakkan di LBL hasil, maka kita berikan seperti ini teman. Kemudian property untuk menambahkan data ke label, kita gunakan konten gitu ya. Kita ambilkan data dari model dot tambah. Kenapa tambah? Karena kita pengen menjumlahkan nilai 1 tambah nilai 2. Berarti saya panggil nih fungsi tambah yang ada di kelas model. Sudah ya. Nah, kalau misalkan yang lainnya, kan request dari user kan nggak cuma penjumlahan toh, ada pengurangan juga, ya berarti sama teman-teman. Kita kopas lagi, di bawahnya lagi kita tambahkan untuk pengurangan. Oke, input datanya sama ya, tinggal kita ganti di bagian responnya. Outputnya teman-teman, outputnya kalau tambah ya tambah, kalau kurang ya kurang gitu ya. Perkalian pembagian prosesnya sama. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini sama seperti yang sebelumnya kita lakukan ya teman-teman ya. Ini kan input data kita tuliskan berkali-kali seperti ini. Nah, ini bisa kita buat sebagai fungsi juga teman-teman. Jadi misalkan di bawah sini ada function input data misalkan, maka di sini saya deklarasikan void input data seperti ini. Kemudian ini bisa kita tambahkan, kita pindahkan ke sini. Nanti di sini kita tinggal panggil input data. Seperti ini juga boleh gitu ya. Jadi sama seperti yang kita lakukan di view kemarin. Supaya program kita tuh baris kodenya lebih ringkas gitu ya, teman ya. Karena kan input data kan kita lakukan berkali-kali toh. Soalnya kan penjumlahan, pengurangan, perkalian memungkinkan untuk nilainya berbeda kan teman-teman. Bisa jadi nilai 1 sama nilai 2-nya kita ganti nih gitu ya.
Nah, maka harus kita inputkan lagi datanya supaya nanti real time, teman-teman. Kalau kita ganti, kita klik perkalian ya sesuai dengan perkaliannya ya sesuai hasilnya gitu ya. Sesuai dengan data yang kita inputkan di TXT nilai 1 dan TXT nilai 2. Ya, jadi kenapa ini input data ini harus kita panggil terus. Karena kalau kita panggilnya di konstruktor sekali aja, teman-teman, maka dia hanya bisa mendeteksi inputan pertama. Untuk inputan yang lain kalau kita update dia kan nggak detect, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita nginputin nih TXT nilai 1 10, TXT nilai 2 5. Kemudian kita klik button tambah, kan muncul 15. Kemudian kita ganti nih, TXT nilai 2 ini yang awalnya 5 kita ganti menjadi 7. Nah, hasilnya tetap 15. Ya, kalau nggak kita lakukan input data seperti ini. Ya. Jadi makanya input data ini kita panggil berkali-kali sesuai dengan request dari usernya, teman-teman. Oke. Jadi sama ya, ini untuk perkalian. Perkalian juga sama. Ini berarti kita gunakan function yang kali gitu ya. Pembagian juga sama, teman-teman. Berarti ini kita gunakan yang model bagi. Jadi kalau teman-teman lupa nih functionnya apa, bisa nyontek dulu gitu ya, bisa dibuka di kalkulatornya. Function yang kita deklarasikan di sana namanya apa aja. Ya. Jadi jangan sampai nanti tambah yang dipanggil kali ya. Atau yang harusnya bagi yang dipanggil kurang gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, teman. Jadi hasilnya harus sesuai dengan request-nya gitu ya. Request-nya kali, hasilnya tambah gitu ya. Atau request-nya bagi, hasilnya kurang. Ini malah nggak sesuai nih. Jadi kita tambahkan seperti ini di bagian controllernya, teman-teman. Sama aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita butuh proses lebih dari itu, jadi request dari user itu apa aja kita deklarasikan semuanya di controller. Nah, kalau login tadi kan requestnya cuma satu, validasi login tok gitu ya, teman ya. Nah, kalau di kalkulator kan dia requestnya banyak, bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya sudah kita deklarasikan sesuai dengan request yang muncul atau yang diminta oleh user di bagian view-nya. Oke. Nah, kalau sudah kontrolernya sudah kita tambahkan seperti ini, teman-teman, maka sekarang kita akan modifikasi di bagian view. View-nya kita modifikasi, teman-teman. Ya, supaya dia tidak direct memanggil ke kelas modelnya, tapi yang dipanggil adalah kelas controllernya. Nah, kenapa kayak gitu? Ya, kita kembalikan lagi. Memang cara kerja dari MVC itu seperti itu, gitu ya. Nah, maka di sini saya buka lagi nih, teman-teman, kalkulator page xaml.cs ya, langsung di bagian backend-nya aja, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di bawah deklarasi kelas, yang tadi kita highlight, teman-teman, ini kan langsung akses ke kelas model nih. Ini kan nggak boleh nih. Ya. Nah, ini kita ganti, teman-teman. Berarti kita ganti nih, controller. Kemudian nama controllernya adalah kalkulator controller. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian kita berikan nama objek kalkulator, boleh controller, boleh gitu ya. Bebas, teman-teman. Ini misalkan saya berikan nama kalkulator, nanti silahkan disesuaikan aja kalau nama objeknya berbeda gitu ya. Kemudian instance-nya berarti bukan ke kelas model, tapi ke kelas controller. Kita berikan parameter this. Kenapa? Karena tadi pada saat kita mendeklarasikan konstruktor, parameternya adalah kelas view. Input data hilang ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lagi function input data, karena sudah dihandle oleh controller, gitu ya. Nah, maka apa yang perlu kita tambahkan di bagian eventnya, teman-teman? Jadi misalkan di BTN tambah klik, berarti apa ini? Garis kode yang perlu kita tambahkan apa? Cukup kita panggil ke controller. Jadi respon yang diberikan oleh model itu kan kita letakkan di controller, teman-teman. Supaya nanti bisa dipanggil, bisa ditampilkan di bagian view,
maka kan harus kita panggil nih si controllernya gitu ya. Tinggal kita panggil aja kalkulator dot penjumlahan. Ya, nah berarti yang BTN kurang sama teman-teman. Kalkulator dot apa tadi pengurangan gitu ya kalau nggak salah gitu ya. Ya, jadi ini bisa kita copy aja. Sekarang lebih clean ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya kita ada input data, ada output seperti ini, sekarang ini nggak ada teman-teman. Karena input data dan outputnya sudah dilakukan oleh controller. Jadi di bagian view lebih clean lagi garis kodenya. Oke, kali juga sama gitu ya. Tinggal kita ganti aja perkalian. Bagi juga sama. Pembagian. Oke, contohnya seperti ini gitu ya, Non ya. Jadi kalau sebelumnya ada input data, kemudian kita akses nih ke bagian modelnya, fungsi mana sih yang kita akses ketika kita butuh untuk penjumlahan data gitu ya. Sekarang kita nggak punya akses lagi ke kelas model, teman-teman. Ya, jadi kita nggak tahu nih proses function apa saja yang tersedia di kelas model gitu ya. Kemudian prosesnya bagaimana kita juga nggak tahu gitu ya. Sampai dengan mendapatkan hasilnya, sampai ada respon yang kita terima, itu proses yang dilakukan itu apa saja kita juga nggak tahu, teman. Tahu-tahu kita dapat respon saja. Jadi ketika saya klik button tambah, tahu-tahu ada hasilnya aja. Tapi proses apa yang dilakukan untuk mendapatkan data itu kita nggak tahu, karena semuanya sudah dihandle sama kalkulator controller. Kalau sebelumnya kan kita tahu nih teman-teman, oh kita nambahin data dulu nih, kita input data nih. Yang diinput kan datanya ada dua nih, nilai 1 sama nilai 2 nih. Kan kelihatan nih teman-teman. Kemudian kita panggil nih fungsi tambah yang ada di kelas model. Kita sudah tahu nih fungsinya, walaupun kita nggak tahu nih teman-teman. Di kelas model, function tambah itu isinya, prosesnya ngapain aja kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi kita tahu nih datanya yang dibutuhkan apa aja. Nah kalau sekarang teman-teman lebih clean lagi. Untuk caranya untuk dapetin data, caranya untuk dapetin hasil itu gimana, kita nggak tahu sekarang. Ya, karena semuanya sudah dikerjakan oleh si controller. Oh. Oke, nah yang sudah selesai bisa teman-teman jalankan gitu ya. Hasilnya harus sama ya teman-teman ya, seperti yang kemarin. Jadi nggak boleh beda, harus sama. Nah, kalau misalkan hasilnya berbeda atau proses yang berjalan berbeda teman-teman, di aplikasinya ya, alur aplikasinya, alur sistemnya maksudnya berbeda, berarti ada yang masih kurang sempurna di desain pattern kita. Ya, jadi pastikan secara bisnis, secara alur sistem masih sama gitu ya, walaupun sudah kita terapkan desain pattern. Gitu. Kira-kira berhasil nggak? Dia error lagi nggak gitu ya? Yang error programnya loh ya, bukan orangnya gitu ya. Kalau orangnya Ternyata macet, Bu. gimana Mau Iden? Itunya macet, Visual Studionya. Udah 20 menit. Visual Studionya ngambek gitu ya. Oke, ini punya saya jalan ya, Tono ya. Sama seperti yang kemarin ya, berjalannya ya. Ini nilai 1 10, nilai 2-nya 5, kalau saya tambahkan 15, kalau saya kurangi 5, kalinya 50, baginya 2. Oke, kalau reset kan hanya mengosongkan aja gitu ya. Gimana Satrio? Tadi Bu, ternyata yang kan gak ada referensi, ternyata cuman saya close Visual Studio terus terus masuk lagi bisa taunya. Oh bisa. Yang lainnya tuh nggak ada, sebenarnya codingan nggak ada masalah, cuman mungkin Visual Studio-nya dong. Ya, Ternyata memang itunya, iya Bu. Kadang kayak nyantol gitu loh teman. Iya, dikeluarin terus masukin lagi, taunya bisa Bu. Nah sama berarti, saya juga kayak gitu teman. Wah gitu ya. Jadi dia kayak nggak ngupdate itu Satrio. Iya gitu sih Bu.
Jadi kayak apa ya? Compiler programnya itu masih compiler yang lama gitu ya, belum compiler yang baru nih. Jadi kayak debugnya itu keliru gitu ya, teman. Compile-nya itu masih belum ngupdate ke compile yang baru. Padahal kita sudah update. Nah, memang kadang-kadang kayak gitu, teman. Jadi kalau misalkan ada kendala kayak gitu, di restart aja Visual Studio-nya. Kayak saya tadi juga sama, teman. Ada kendala juga, saya restart nanti bisa. Gitu. Karena emang kadang-kadang begitu gitu ya. Terus satu sisi kalau WPF rada berat sedikit gitu ya teman ya, jadi teman-teman harus bersabar. Kalau dia lagi loading ya ditunggu dulu teman-teman. Nanti kalau di otak-atik malah not responding gitu ya, karena produknya Microsoft kan kok not responding kan mesti nge-kill toh. Nah, daripada nanti yang tadi nggak disimpan belum kesimpan gitu ya, terus di-kill prosesnya, ulang lagi baris kodenya. Tuh, makanya nanti pertama. Makanya nanti kok sudah selesai langsung Ctrl S gitu ya, teman ya. Satu function selesai nggak ada error, Ctrl S gitu ya, langsung otomatis gitu. Ini bayangin loh kalau sudah bikin banyak kayak gini gitu ya. Kita sudah bikin berapa nih berarti? Dua page ya teman ya, login sama kalkulator tuh. Sudah sempurna nih MVC-nya. Tadi lupa nggak di save. Ya, belum di run kan biasanya nggak, dia tuh auto save kalau sudah dijalankan, teman. Kalau sudah dijalankan dia auto save. Tapi kalau belum dijalankan dia nggak akan auto save, teman. Kalau ada error kayak gitu, not responding, dia nge-kill, ya sudah. Nggak ada apa ya namanya, kayak historinya tuh nggak ada. Jadi kita harus input ulang source code-nya. Tuh, makanya nanti sering-sering Ctrl S gitu ya. Biasanya emang kalau programmer tuh sudah otomatis sih, teman-teman. Satu function nggak ada error langsung Ctrl S gitu ya. Karena saya pun sama gitu ya. Soalnya sudah berpengalaman berkali-kali belum di save sudah nge-close gitu ya. Itu sudah sering banget. Nah, makanya ketika bikin kelas baru setengah jalan nggak ada error sudah save aja gitu ya. Walaupun baru cuma bikin kelasnya tok gitu ya, belum ada isinya apa-apa ya sudah nggak ada error kan di save aja, teman. Itu lebih aman gitu ya. Daripada nanti kelasnya bikin lagi loh. Sama aja gitu ya. Oke, ini untuk kalkulator teman-teman. Nanti saya update di GitHub-nya ya teman ya. Jadi sebelumnya juga yang model juga sudah saya update di GitHub juga sih sebenarnya gitu ya. Yang linknya yang kemarin teman-teman, yang di Classroom itu, di Classroom. Di Classroom ada gitu ya. Itu sudah saya update juga teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang ketinggalan gitu ya, bisa lihat baris kodenya di sana. Yang kita kerjakan hari ini besok saya update karena kan link itu masih dipakai untuk kelas yang lain teman-teman, dan praktikumnya baru besok gitu ya. Jadi biasanya saya update besok atau hari Sabtunya. Gitu. Nanti kalau saya update sekarang, anak kelas yang lain gitu ya, langsung kopas jadi. Di clone tuh langsung jadi MVC-nya. Oke. Ini untuk kalkulator gitu ya. Jadi prosesnya nanti berulang ya teman ya. Sama seperti kayak kita kemarin deklarasi kelas modelnya. Itu kan apa yang kita deklarasikan di kelas model kan semuanya sama teman-teman. Alurnya sama, aturannya sama gitu ya. Nah ini juga sama teman-teman. Yang kita deklarasikan di controller juga sama teman-teman. Jadi yang kita deklarasikan ya itu aja gitu ya. Nggak mungkin yang ini tuh misalkan nih ada deklarasi objek global gitu ya, ada deklarasi objeknya, kemudian nggak ada instansinya langsung ke sini gitu ya, nggak mungkin teman-teman. Pasti alurnya seperti cuma di bagian functionnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari view-nya. View-nya butuh apa sih? Nah, maka di bagian controller akan menyesuaikan. Gitu. Oke, biar lebih paham lagi deh teman-teman, satu lagi deh. Di kelas bangun ruang gitu ya. Kan kemarin ceritanya kita sudah deklarasikan juga toh di bangun ruang modelnya. Di sini silahkan di close semua teman-teman ya. Yang kaitannya dengan kalkulator silahkan di close semuanya. Kemudian teman-teman buka kembali nih bangun ruang modelnya sama view-nya teman-teman. Jadi ada bangun ruang page dan juga bangun ruang page xaml.js-nya. Front end sama back end-nya silahkan dibuka semuanya. Bentar Bu, lihat yang kalkulator page XAML-nya dulu dong Bu, yang paling atas. Boleh. Yang ini Maulidan? Ya yang punya, nah ya, kalkul control.
Bentar, Bu. Boleh, tenang aja, tunggu gitu ya. Kita kan nggak buru-buru ya, teman-teman. Kita slow-slow Bu. aja. Udah. Slow aja mumet gitu ya, apalagi buru-buru malah kayak apa. Jadi kalau misalkan sampai hari ini teman-teman masih bingung nih, polanya MVC itu kayak gimana sih, masih bingung gitu ya teman-teman ya. Oh, ada model, ada controller, ada view gitu ya. Pahami cara kerja MVC-nya dulu teman-teman. Cara kerja MVC teman-teman paham, nanti baru kita pahami source code untuk implementasinya. Itu akan lebih mudah dan butuh implementasi, maksudnya butuh continue kita implementasi mandiri sih teman. Jadi nggak cuma sekedar kita dengerin gitu ya, sudah selesai gitu ya, nanti malah tambah bingung. Jadi kalau kita mau nyoba sendiri, kita coding sendiri itu nanti akan jauh lebih paham. Udah, Bu. Udah ya. Yang bagian ini sudah semua, Marden. Nanti buttonnya tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Ini tambah-tambahin. Jadi input datanya, function input data yang ada di kalkulator page, di sini kan sebelumnya ada input data tuh, dihapus aja. Karena sudah nggak kita butuhkan lagi. Nah, kalau sudah dihapus, nanti button tambahnya tinggal nge-call function punyanya controller. Udah jadi, Bu. Makasih. Udah ya, sip. Kita lanjutkan berarti ya teman-teman ya. Supaya lebih paham lagi gitu ya terkait dengan MVC-nya teman-teman. Kan kita masih ada waktu juga toh. Nah, di sini teman, kemarin kan kita sudah menambahkan sebuah model untuk bangun ruang page. Ya, jadi seperti biasa teman-teman, kalau kita lihat di bangun ruang ini, di sini kan ada empat bangun ruang yang akan kita hitung volumenya berapa gitu ya teman ya. Jadi ada balok, ada tabung, ada prisma segitiga, ada kerucut gitu ya. Kemudian nanti kita inputkan nih X, Y, Z-nya gitu ya. Itu berapa, kemudian kita klik button hitung, nanti akan muncul hasilnya di bawah sini. Kan ceritanya begitu teman-teman. Nah, kemudian baris kode yang kita implementasikan di bagian view kemarin, kan di sini langsung direct akses ke kelas model. Ya, nah sama nih teman, ketika kita menerapkan desain pattern MVC, ini kan nggak boleh teman. Model itu tidak boleh diakses secara langsung oleh bagian view. Nah, supaya bisa berkomunikasi, dia harus melalui controller. Nanti controller yang akan mengatur gitu ya. Request-nya ke controller, nanti responnya akan ditampilkan oleh controller. Sama seperti proses yang kita lakukan sebelumnya. Nah, maka caranya bagaimana gitu ya? Sama aja teman-teman. Kita buat dulu sebuah kelas baru di folder controller. Di sini gitu ya. Saya tambahkan sebuah kelas baru. Namanya kita sesuaikan aja, misalkan apa nanti? Bangun ruang controller. Oke, kemudian apa yang perlu kita tuliskan, baris kode apa yang perlu kita deklarasikan di bagian bangun ruang controller, teman-teman? Sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama, kita deklarasikan objek dari kelas view dan juga model. Sama. Jadi polanya itu berulang teman-teman. Ya, kalau kita menerapkan desain pattern itu pasti polanya ya kayak gitu-gitu gitu ya. Nggak mungkin beda controller, beda pola, nggak mungkin. Pasti sama. Ya. Nah, maka kita panggil teman. Public model bangun ruang. Ini saya berikan nama objek model. Ya. Mau yang lain boleh ya. Ini yang direkomendasikan oleh sisapnya ini gitu ya. Teman-teman boleh menggunakan yang itu, menggunakan model ini boleh. Ya. Kenapa saya berikan nama objek model ini supaya teman-teman paham bahwa bangun ruang itu adalah kelas model. Ya. Kemudian yang satunya
kita panggil untuk view-nya, teman-teman. View-nya adalah bangun ruang page. Berikan nama objek, misalkan view. Oke, seperti biasa, kita deklarasikan sebuah konstruktor, fungsinya untuk instance, teman-teman. Jadi instance itu apa? Instance itu create object. Ya, kenapa create object ya? Tadi kelas itu wadahnya, cetakannya, gitu ya. Isinya objek. Nah, supaya ada isinya, maka harus kita buat nih objeknya, gitu ya, melalui proses instance. Nah, caranya sama. Bangun ruang controller, sama ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Parameternya dari kelas view, kemudian kita instance, teman, berarti model sama dengan new model bangun ruang. Oke, kemudian view-nya juga sama. Karena objek dan parameternya namanya sama, maka saya gunakan keyword this. Nah, jadi view yang depan ini adalah objeknya, teman-teman. View yang belakang ini adalah parameternya. Jadi kalau misalkan namanya berbeda, gitu ya, keyword this-nya ini nggak perlu ditambahkan. Gitu, seperti biasa. Nah, selanjutnya gitu ya. Ini pasti harus kita deklarasikan dulu di kelas controller, teman-teman. Jadi apapun bentuk view-nya atau apapun bentuk modelnya gitu ya, yang perlu kita lakukan di controller adalah ini. Itu. Nah, selanjutnya gitu ya. Ketika sudah kita deklarasikan instance, objek dan juga instance-nya gitu ya. Sekarang kita deklarasikan function-nya, teman-teman. Function ini maksudnya apa? Function ini adalah permintaan request dari view. Kalau user itu ngakses halaman bangun ruang page, dia request-nya apa sih? Nah, kita bisa lihat nih teman di sini. Oh, dia request nih pengen menampilkan volume balok. Gitu ya. Hasilnya berapa sih? Kalau saya inputin nih, saya pilih balok nih, saya inputkan nih panjang lebar tingginya. Kemudian kalau saya hitung hasilnya berapa nih? Kan dia request nih, teman. Ya, maka yang pertama kita gunakan untuk menampilkan volume balok. Caranya sama, public void volume balok. Ya. Nah, prosesnya kan sama nih, teman. Supaya bisa dihitung volume baloknya, maka kan kita harus input datanya dulu dari request-nya si user. Ya. Jadi user tuh request-nya berapa sih? XY-nya berapa nih? XYZ-nya berapa gitu ya. Kita harus cek dulu nih gitu ya. Supaya nanti bisa kita hitung hasilnya berapa gitu ya, teman ya. Nah, maka kita panggil model dot namanya apa nih? XYZ gitu ya, teman ya. Model dot text isinya adalah kita ambilkan data dari view txt sisi 1 dot text sama. Ketika teman-teman buka X, ini kan tipenya double gitu ya, maka kita deklarasikan, kita parsing dengan tipe data double. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Yang ketiga, X, Y, Z gitu ya teman ya. Ini TXT sisi 1, sisi 2, sisi 3. Oke, kemudian di sini outputnya teman-teman, atau responnya gitu ya. Respon dari model yang akan kita tampilkan ke view ini apa nih? Berarti kayak hasilnya gimana sih gitu ya. Kalau kita mau ngitung volume balok itu hasilnya berapa? Ya, maka kita berikan responnya di sini, teman. Nah, responnya kita tampilkan di mana sih? Di message box kah? Di label kah? Di text field kah? Di table kah? Atau dimanapun gitu ya. Kita sesuaikan aja, teman. Jadi karena di sini hasilnya saya tampilkan di label ya, teman ya. Di sini namanya adalah LPL hasil, teman bisa lihat nih. Maka tinggal kita panggil aja view LPL hasil
konten model dot ini apa balok gitu ya, balok. Jadi contohnya seperti ini. Untuk yang volume kerucut, prisma segitiga, apa tadi, tabung gitu ya, prosesnya sama teman-teman. Tinggal kita kopas aja. Nah kalau inputnya kita lakukan berkali-kali sama kayak yang di kalkulator tadi teman-teman, kita bisa pisahkan gitu ya. Kita buat di sini void input data misalkan di sini, atau kita berikan nama fungsi yang lain boleh gitu ya. Kemudian ini kita cut, kita pindahkan di sini, tinggal kita panggil nama fungsinya aja. Oke, sama seperti yang kita lakukan di kalkulator, supaya garis kode kita lebih ringkas gitu ya. Jadi proses yang berulang, kita letakkan sebuah fungsi, nanti tinggal kita panggil fungsinya aja. Gitu. Nah, berarti untuk volume apalagi tabung gitu ya, teman ya. Prosesnya sama nih. Volume tabung. Nah, hasilnya tinggal kita sesuaikan aja. 15 cm kah, teman-teman? Belum ke close gitu ya. Bisa presensi dulu, teman-teman. Atau sudah semua? Ada yang belum? Belum, Bu, belum. Oke. Silakan, teman-teman. Nanti kalau nggak bisa, boleh manual ya, teman ya. Tinggal tuliskan NPR-nya di chat, nanti saya presensikan, boleh. Ada lagi yang belum, teman-teman? Oke, kayaknya sudah semua gitu ya. Oh, ada yang manual, boleh. Sebentar, karena takutnya nanti keburu nge-close, teman. Bisa Alfiani sudah ya? Sudah kedetek tadi, kayaknya sudah menggunakan QR. Oke, sambil menjawab pertanyaan dari Ahmad di chat ya, boleh aja. Jadi kan kalau yang di tempat kita error handlingnya belum ada gitu ya, teman ya. Artinya kalau misalkan kosong pun nanti jatuhnya error, munculnya paling null exception gitu ya. Karena memang datanya tidak ada. Kan segala sesuatu kalau kita ngomongin matematis nih teman, terutama ketika pembagian gitu ya. Kalau perkalian sih 0 kali bilangan apapun gitu ya, pasti hasilnya kan 0 ya teman. Tapi kalau pembagian kan 0 dibagi, ini kan nggak bisa ya teman, pasti munculnya error. Nah itu boleh nih tambahkan validasi nih, misalkan apa namanya, inputannya nggak boleh kosong gitu ya, harus diinputkan dulu, baru nanti bisa dihitung, itu juga boleh. Nah kalau untuk pengecekan kosong-kosong itu teman-teman, itu boleh dilakukan di bagian view, boleh juga dilakukan di bagian controller. Ya, jadi bebas. Kalau mau view-nya lebih clean ya sudah lakukan di controller saja gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dilakukan di view juga boleh karena tidak ada kaitannya dengan data, teman-teman. Ya, karena kan untuk error handling itu kan kaitannya cuma proses validasi gitu ya, teman ya. Untuk memastikan bahwa tidak ada data yang kosong. Jadi itu bisa kita lakukan ke dalam apa namanya, di dalam view-nya langsung boleh.
Oke, Hamid sudah saya resepsikan gitu ya. Bisa dicek teman-teman. Ini sudah semua teman-teman. Ini sudah gitu ya. Tinggal 1 menit lagi gitu ya. Oke, nanti yang lain volume ini cuma saya tambahkan sampai tabung ya teman ya. Nanti untuk yang lainnya silahkan ditambahkan sendiri. Kemudian saya akan contohkan untuk implementasi di sini. Ini juga sama teman-teman. Sebelumnya kita langsung akses ke kelas model, sekarang nggak boleh gitu ya. Aksesnya ke bagian controller. Oke, contohnya seperti ini. Jadi sama, proses yang kita lakukan sama. Inputnya kita hapus, karena inputnya sudah dihandle sama si controllernya gitu ya. Sehingga kita nggak perlu lagi. Nah, tinggal kita panggil teman-teman. Bangun ruang dot volume balok. Nah, bagian bawahnya juga sama. Bangun ruang dot volume tabung ya. Dan lain sebagainya. Karena yang prisma segitiga belum saya tambahkan gitu ya. Nanti teman-teman silahkan lengkapi lagi. Oke. Nah, pas langsung close gitu ya, Nah, itu teman-teman ceritanya untuk implementasi MVC-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan tambahkan, lengkapi lagi untuk yang kelas bangun ruangnya, teman-teman. Nah, kemudian supaya nanti lebih paham lagi terkait dengan konsep MVC, di Simple Apps nih teman-teman, itu kan ada satu view lagi, namanya adalah konversi suhu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka nih, di konversi suhu itu kan belum kita implementasikan desain pattern untuk MVC-nya. Nah, nanti latihannya adalah selain melengkapi yang bangun ruang tadi, teman-teman, nanti silahkan tambahkan MVC ke dalam konversi suhu page gitu ya. Jadi silakan nanti dibuat modelnya dulu, kemudian nanti silakan dibuat controllernya gitu ya, baru nanti kita panggil di bagian view. Itu tugasnya gitu ya. Supaya bisa teman-teman bisa memahami terkait dengan MVC gitu ya. Nanti kalau misalkan ada kendala teman-teman atau ada bagian yang pengen ditanyakan, di-share di grup aja teman-teman, atau kalau misalkan teman-teman nggak pengen nge-share ke grup, pengen langsung personal message ke saya, boleh loh. Ya, jadi langsung nanya ke saya langsung boleh gitu ya, karena ada beberapa teman-teman yang melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi saya nggak masalah teman-teman, insya Allah kapanpun gitu ya, kalau misalkan lagi on, lagi pegang handphone teman-teman, atau lagi di depan laptop gitu ya, nanti segera secepat mungkin saya jawab. Tuh, tapi kalau misalkan lagi belum dibalas-balas gitu ya teman-teman ya, ini berarti orangnya di mana, handphonenya di mana gitu ya, atau orangnya di mana, laptopnya di mana. Karena nggak setiap ini standby handphone terus gitu ya teman ya. Gitu ya teman ya. Nanti silakan dicoba dulu. Ini latihan bukan kuis gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti error atau teman-teman ada yang bingung, nanti silahkan share di grup atau personal message ke saya, atau teman-teman bisa menanyakan juga ke teman-teman asisten. Gitu. Jadi opsional, bebas. Mau apa, cara apa yang dilakukan bebas. Gitu ya. Jadi mau nanya bagja boleh gitu ya. Jangan sesak kalau bagja. Nanti tanyain sesat gitu ya. Tidak sesuai ekspektasi gitu. Nanyanya A, jawabannya B gitu ya. Nanyanya apa, jawabannya apa. Nah, gitulah teman-teman. Nanti kalau misalkan ada kendala bisa tanyakan lagi gitu ya. Oke, karena waktu kita sudah habis juga teman-teman. Jadi hari ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan gitu ya teman ya. Jangan lupa temanya minggu ini harus jadi. Saya belum cek lagi sih. Cuman ingatkan lagi gitu ya. Mungkin teman-teman sudah diinputkan semua gitu ya. Atau ada beberapa yang masih ragu-ragu, boleh gitu ya. Karena kemarin juga ada beberapa yang menanyakan ke saya teman-teman, kalau tema ini menarik nggak ya gitu ya. Itu boleh aja teman-teman. Gitu. Jadi minggu ini tema harus sudah clear gitu ya. Karena minggu depan teman-teman harus sudah merancang sistemnya, maksudnya bukan perancangan yang ala-ala IT banget gitu ya, enggak ya teman ya, karena teman-teman belum dapat keilmuannya ke sana. Kita rancang tuh sederhana aja teman-teman, maksudnya kira-kira nanti fitur apa sih yang disediakan di aplikasinya teman-teman, fiturnya apa saja, karena itu nanti kaitannya dengan database dan juga kaitannya dengan front end-nya.
Berarti kan ketika sudah ada fiturnya teman-teman, front end kan sudah bisa menganalisa gitu ya. Maksudnya sudah bisa merancang nih kira-kira front end yang dibutuhkan tuh apa aja. Ketika saya butuh fasilitas itu gitu. Atau saya butuh fitur itu gitu. Jadi harapannya nanti minggu depan teman-teman sudah clear temanya semuanya, tinggal kita merancang fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi. Ya. Syukur-syukur kalau misalkan fiturnya teman-teman sudah clear semua, nanti minggu depan tinggal kita analisa aja datanya gitu ya, datanya dan juga front end-nya sudah mulai dirancang, itu lebih bagus lagi. Jadi nanti setelah UTS kita langsung running untuk implementasi aplikasinya. Itu ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak teman-teman? Kayaknya nggak ada ya, sudah pada lelah. Nggak ada, Bu. Langsung jawab gitu ya. Oke teman, berarti hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Gimana Karen? Bu izin nanya, UTS-nya itu nanti bentuk soal ujian apa kayak kita ada tugas gitu Bu, kayak yang tahun lalu? Betul. Nah, ini yang saya belum dapat bocorannya nih teman-teman, karena ada koordinator mata kuliahnya gitu ya teman-teman ya, dan kebetulan koordinator dosen pengampunya bukan saya. Nanti coba saya tanyakan dulu gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah dapat jawabannya minggu depan, sambil kita siapin nih kira-kira nanti bentuk TS-nya seperti apa. Kalau UAS-nya sih teman-teman kemungkinan besar kita nggak ada ujian untuk UAS ya teman-teman ya, tapi digantikan oleh final project. Karena kan teman-teman bikin final project tuh effortnya kan luar biasa gitu ya. Nah untuk UTS-nya nanti kita bahas minggu depan. Oke, gimana Maulidan? Ceritanya Bu, yang judul di final project-nya kan kayak wah banget gitu Bu. Nanti tapi pas pelaksanaannya itu kayak ya sederhana banget, nggak apa-apa itu Bu. Oh ya nggak apa-apa, kan kita masih proses tuh. Nggak apa-apa gitu ya, kan semuanya kan kita berproses gitu ya teman-teman ya. Artinya yang penting sekarang ini adalah teman-teman bisa menciptakan atau bisa membuat sebuah aplikasi dengan menerapkan desain pattern tertentu yang sudah kita pelajari atau yang teman-teman pilih. Baik Bu, terima kasih. Gitu. Ya, sama-sama Maulidan. Jadi saya juga sebenarnya tidak punya ekspektasi yang tinggi banget gitu loh teman-teman untuk aplikasi itu. Kalau misalkan bikin sistem ini tuh berarti harapannya tuh kayak sistem yang real kita lihat di instansi atau di perusahaan gitu ya teman ya. Itu enggak seperti itu gitu ya, karena memang kita berproses nih teman. Teman-teman yang mulai dari konsol gitu ya, migrasi ke sebuah bahasa pemrograman yang ada UI-nya. Artinya kan teman-teman sekarang fokusnya nggak cuman back end-nya. Kalau sebelumnya kan di konsol fokus di back end tok teman-teman. Nggak ada interface-nya, nggak ada gitu ya. Nah sekarang teman-teman harus pecah nih. Ada database-nya, ada front end-nya, ada back end-nya gitu ya. Back end tuh maksudnya implementasi source code-nya gitu ya, bukan database-nya. Karena database sudah sendiri teman-teman. Jadi kan sekarang konsentrasinya pecah-pecah nih. Ya, walaupun sudah ada yang bertanggung jawab kan tetap diskusinya tetap bareng-bareng teman-teman. Ketika ada masalah mesti harus diselesaikan bareng-bareng gitu ya. Supaya nanti satu sepemikiran nih, satu kelompok. Kecuali teman-teman single factor ngerjain sendiri itu suka-suka teman-teman gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tim kan harus sepemahaman dulu teman-teman. Temanya tuh kayak gini loh, fiturnya kayak gini. Ini semuanya harus sepakat dulu nih. Supaya nanti pada saat analisa database-nya itu tidak melenceng dari konsep awalnya gitu. Jadi tenang aja gitu ya, pokoknya dikerjain teman-teman, nggak usah dipikirin gitu ya. Kalau dipikirin nggak selesai gitu ya, jadi dikerjain nanti lah selesai. Pikir gampang lah teman-teman ya. Nanti saya bantu kalau misalkan teman-teman ada kendala nanti pasti saya full support lah teman-teman. Jadi tenang aja ya. Ada lagi nggak yang mau tanyakan? Kayaknya nggak ada gitu ya. Oke, kalau tidak ada berarti hari ini kita cukupkan ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan hari Senin di teori sekaligus kita bahas mekanisme ujiannya gitu ya. Hari ini berarti saya cukupkan dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama teman-teman.